Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Remaja, pengantar keterampilan menjahit. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat pola perempuan yang waktu itu sudah sampai kepada pembuatan 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian sudah sampai kepada titik demi titik, yang mana titik-titik ini adalah sama seperti yang ada di garis tersebut. Misalnya ini adalah garis kerah, maka titik ini adalah titik kerah. Ini adalah garis pundak, maka titik ini adalah titik pundak. Ini adalah garis badan, maka ini titik badan. Garis pinggang, maka ini titik pinggang. Ini adalah garis panggul, maka ini adalah titik panggul. Kenapa di sini ada titik juga? Nah, pada video sebelumnya, titik ini adalah titik lebar kerah. Kalau ada lebar, berarti ada turun kerah. Nah, ini turun kerah. Panjang kerah atau lebar kerah, titik lebar kerah, ini turun kerah. Kemudian di garis badan ini ada 2 titik ya, yang lain hanya 1 titik ya, 1 titik, 1 titik, 1 titik, 1 titik, titik panggul, titik pinggang, titik badan ada 2, pundak ada 1, kerah ada 1. Nah, ini adalah untuk turun kerahnya saja, lebar kerah, titik ini adalah turun kerah. Kenapa ada 2 titik di garis badan? Karena garis badan ini adalah sebagai pengatur atau remote control untuk menghitung semua titik-titik yang ada pada garis-garis tersebut. Ya. Garis badan ini adalah ukuran yang didapat dari lingkar badan. Lingkar badan yang paling besar diukur dengan pas, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Sebagaimana kita sudah ketahui, di dalam dada ada segumpal daging, yang mana daging tersebut adalah bisa mengatur untuk hidup seseorang. Daging tersebut adalah hati. Jika hatinya A, maka laku perbuatannya akan menjadi A. Jika hatinya B, maka seluruh laku perbuatannya akan B. Begitu garis badan, maka garis badan ini adalah yang menentukan titik-titik yang lainnya. Berapa lebar pundak, berapa titik pundaknya, berapa titik pinggangnya, berapa titik panggulnya, itu diatur dari garis badan ini. Maka garis badan ini dikasih 2 titik. Cuma ini belum ada nama ya, nanti saya kasih nama. Seperti tadi, ini adalah titik panggul, titik pinggang, titik badan. Ini ada yang masuk lagi. Berapa senti ke sini, itu diatur dari badan itu sendiri ya. Termasuk ini, berapa lebar kerah, berapa turun kerah, itu diatur dari titik yang masuk atau yang kembali dari titik badan ini. Jadi titik badan ada yang masuk kembali. Perlu diketahui, semua titik-titik ini, karena ini polanya adalah pola perempuan dengan baju kancingnya numpang, maka diukur dari garis sirip, bukan dari ujung sirip. Dari garis sirip ke sini berapa? 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 Semua diukur dari garis sirip, bukan dari ujung sirip, kecuali 1, yaitu lebar kerah. Lebar kerah bukan dari garis sirip, tetapi dari ujung sirip. Di sini. Sekali lagi, titik pundak atau titik kerah, ini titik kerah, diukur dari ujung sirip, dari sini. Dari pinggiran ini ya diukurnya. Ke sini. Ini ada turun kerah. Berapa lebar kerah, berapa turun kerah, nanti diatur dari garis badan. Karena garis badan atau garis dada inilah yang menentukan berapa
titik-titik tersebut. Lebar kerah diukur dari ujung sirip, di sini diukurnya. Berapa ke sini lebarnya, berapa turunnya, itu dilihat pertama dari ukuran yang pernah disiapkan ukurannya, yaitu ini adalah ukuran pundak, panjang tangan, lebar tangan, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang baju, dan ini untuk baju perempuan harus ada TI, tinggi pinggang, yaitu 37. Ya, sebelumnya diingatkan kembali bahwa kelima garis ini, ya, ini adalah mutlak harus seperti ini setiap mau membuat pola. Cuma di sini ada nama-namanya. Nah, contohnya, bagaimana cara menyimpan titik badan? Kan tidak sembarangan tuh, di mana saja tidak bisa, tentu ada ukurannya. Nah, ukurannya karena ini adalah garis badan, ya sekali lagi, yang pertama kali dihitung adalah titik badan ya, karena titik badan adalah penentu. Dan ini bedanya dengan yang lain, mempunyai 2 titik. Titik badan, artinya diukur pada saat badan diukur atau dada diukur, dada yang paling lebar ya. Nah, contohnya, karena ini adalah garis badan, garis dada, maka yang dilihat di sini badan atau dada yang paling lebar, yaitu 86. Nah, jadi caranya 86 ini ya, ini ditambah 4 angka. Ditambahnya itu yang paling kecil adalah 6, 7, 8, 9. Ya, tidak boleh lebih, harus 4 angka. Sekali lagi, untuk badan ini harus ditambah 4 angka. Yang paling kecil adalah 6. Maka 86 ditambah 6, 7, 8, 9. Kemudian nanti hasilnya dibagi 4. Artinya 86 ini ditambah berapa supaya bisa dibagi 4. Kita ambil yang terkecil dulu, yaitu tambahannya tadi berapa? Tambahannya adalah 6. 86 kita coba nih. Ditambah 6 bisa atau tidak? Dibagi 4. Kalau tidak bisa berarti ditambah 7 dibagi 4. Kalau tidak bisa ditambah 8 dibagi 4. Kalau tidak bisa ditambah 9 dibagi 4. Tidak boleh lebih ya. Harus ada 4 angka dan yang terkecil adalah 6. Sekali lagi 86. Kita coba ditambah angka yang paling terkecil yaitu 6. 86 ditambah 6 maka menjadi 92. Bisa nggak dibagi 4? Nah, ternyata 86 bisa dibagi 4 setelah ditambah 6. Maka 6 itulah yang dikasih tanda. Atau dikasih bulat, atau dicontreng, atau diwarnai dengan warna apa saja ya. Artinya 6 itu adalah angka yang dipilih untuk bisa dibagi 4. Sekali lagi 86 ditambah 6, 92 dibagi 4. Maka hasilnya 23. Maka 23 itu diukur dari sini ke sini. 23. Nah, begitu. Kasih titik di sini. 23. Maka titik badan adalah 23 atau garis badan adalah 23. Selanjutnya, ini adalah garis pinggang. Sama caranya. Kalau ini garis pinggang, maka yang dicari di sini adalah pinggang. Mana pinggang? Oh, ternyata pinggang itu ini 68. Sama ditambah 4 angka juga rumusnya. Cuma untuk pinggang ditambah yang paling kecil adalah 4. Berarti 68 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. 4 angka. Tidak boleh lebih. Yang terkecil tadi 4. Ya. Jadi pinggang ini ditambah angka yang terkecil dulu. Bila tidak bisa dibagi 4, ditambah yang selanjutnya. Tidak bisa dibagi 4, tambah lagi selanjutnya. Begitu seterusnya. Contoh, 68 ya. Ditambah yang terkecil, yaitu 4. 68 ditambah 4 sama dengan 72. Bisa nggak dibagi 4?
Ternyata 68 ditambah 4, 72. Ternyata angka 72 bisa dibagi 4. Nah, artinya 68 ditambah berapa supaya bisa dibagi 4 gitu. Cuma angka yang terkecilnya adalah 4. Jadi 68 ditambah 4, 72. Dibagi 4 sama dengan 18. Khusus untuk pinggang ini, nah 18 tadi selalu ya ditambah 2 untuk kupnat. Kupnat itu adalah sekeng ya, kalau bahasa di kampung sekeng. Kalau bahasa di garmen itu adalah kup ya, kupnat. Cubit. Nah, jadi ada bagian pinggang itu yang kain yang dicubit 1 cm itu untuk pembentukan tubuh. Karena rata-rata untuk perempuan badannya dibentuk. Nah, begitu. Sekali lagi, 68 ditambah 4, 72, dibagi 4, 18, ditambah selalu, tambah 2, menjadi 20. Maka, angka 20 itu diukur dari sini ke sini, 20. Kasih titik di sini 20. Oke, selanjutnya. Garis panggul, dihitung dari panggul ini 93, rumusannya sama dengan badan tadi, yang terkecil adalah 6. 93 ditambah 6 sama dengan 99. Bisa nggak dibagi 4? Tidak bisa, maka melangkah ke angka berikutnya yaitu 7. 93 ditambah 7, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka ukur dari titik garis badan ke sini 25. Maka terbentuklah titik, titik, titik. Titik panggul, titik pinggang, titik badan. Kemudian ini adalah garis pundak. Dari mana dapat titik di sini? Karena ini garis pundak, yang dilihat di sini pundak. Mana pundaknya? Yaitu ini. 38. Cukup untuk garis pundak hanya dibagi 2. 38 dibagi 2 berarti 19. Diukur dari garis sirip, bukan dari ujung sirip. Nah, gini, 19 ya. 19. Nah, kemudian untuk mencari nih. Untuk mencari ini titik lebar kerah. Ini titik turun kerah. Dapat dari mana itu? Tentu bukan di sini, tetapi ada rumusan-rumusan tertentu, yaitu dilihat dari rumusan yang ada di garis badan, yaitu rumusannya adalah rumusan lebar kerah dan turun kerah. Karena ini adalah lebar kerah, ini turun kerah. Lihatlah rumusan lebar kerah dan turun kerah. Nah, ini. Sekali lagi. Nah, ini adalah garis badan. GB kita singkat. LK lebar kerah, TK turun kerah. Garis badan ini melihat ke sini, ke garis badan. Jika garis badannya di bawah 20, maka LK atau lebar kerah adalah 6. Turun kerahnya 6 juga. Nah, ini berapa tadi? 23. Berarti 23 itu bukan ada di sini, tapi ada di sini. 21, 22, 23. Nah, 23. Kebetulan tadi garis badannya 23. Jika garis badannya 23, maka lebar kerahnya 7 dan turun kerahnya 6. Maka ukur dari ujung sirip 7 lebar kerah, 6 turun kerah. Kemudian titik badan kok ada 2? Berarti ini rumusan adalah masukkan garis badan. Nih ada. Sudah disiapkan. Ini masukkan garis badan. Jika garis badannya di bawah 20, maka masuknya itu 4. Nah, tadi garis badannya berapa? 23. Oh, bukan di sini berarti 23, adanya di sini. Ini jika garis badannya 21, 22, 23, maka masuknya adalah 5. Maka garis badan 23 tadi, ini 23 kan? Kebetulan ini 23 juga, maka masuk 5. Maka mundur kembali, masuk kembali 5.
Ya. Nah, jadi garis badan mempunyai 2 titik. Titik badan, titik yang masukannya, yaitu yang masuk kembali 5 cm. Kenapa 5? Karena garis badannya 23. Kebetulan tadi ini garis badannya 23. Nah, untuk apa fungsinya? Nah, ini fungsinya adalah untuk garis bantu pada saat membuat kerungan tangan. Contoh, kita hubungkan garis, hubungkan titik pundak dengan titik badan yang masuk 5 tadi. Tuh, ya. Kemudian titik badan dengan titik pinggang kita hubungkan. Kemudian titik pinggang dengan titik panggul kita hubungkan dengan penggaris ini. Tuh, hubungkan saja. Dan ini bagian yang terkecilnya. Nah, ini yang terkecil. Terkecil ini adalah pas di garis pinggang, disimpan di situ. Nah, hubungkanlah ke situ. Kemudian untuk titik lebar kerah dengan titik pundak hubungkan. Nah, kemudian lebar kerah dengan turun kerah hubungkan dengan penggaris ini. Ingat, ini harus tegak lurus, jangan miring begini, jangan miring begini, tapi tegak lurus. Tegak lurus itu ini tegak, ini lurus ya. Nah, siku berarti ya. Nah, dari sini. Nah, tadi kenapa ini masuknya 5? Ini dibentuk untuk membentuk garis bantu. Artinya garis bantu adalah garis sementara untuk membentuk kerungan tangan. Caranya, di titik badan kita turunkan 1 cm. 1, 2, ketiganya. Nah, ini garis bantu yang paling lebar di sini. Ini harus 1,5 cm ya. Kalau diukur 1,5 cm. Nah, itu. Nah, 1,5 cm. Posisinya penggaris pas di titik badan yang turun 1. Ini di titik pundak. Jika garis bantu ini dengan penggaris sudah pas 1,5 cm, ya. Sekali lagi diukur. Nah, 1,5 cm. Tuh, ya, ini ya, yang paling lebar nih. Maka garislah ini dan berhenti di garis bantu. Nah, ini kan garis bantu. Berhenti di sini. Setelah berhenti, nah tandain. Di situ berhenti, maka ini penggaris posisinya dinaikkan ke situ. Tuh, ini masih tetap di sini. Nah, ini untuk pola depan, begitu. Maka ini tidak kepakai lagi ya. Nah, ini kan cuma sementara saja, supaya cuma garis bantu saja. Nah, baiklah. Titik-titik tersebut tadi kita sudah sama-sama perhatikan bagaimana cara menyambung-nyambungkannya. Maka setelah itu tentunya pola ini adalah pola perempuan yang kancing numpang, ada garis di sini ya, garis sirip. Ini kita gunting. Sebelum digunting di sini, ini mesti ditambah dulu 2 cm. Ini 1 cm, ini 1, ini pas tanpa ditambah. Artinya ini tetap 0, 1, 2. Jadi ini penambahannya adalah 2 cm. Bagian atas ini adalah 1, ini tidak sama sekali. Jadi 0, 1, 2. Itu cara pengguntingannya. Balik, kita lihat bagaimana cara menambah ukuran 2 cm sebelum kita gunting. Tandain 2 cm di garis panggul, di garis pinggang 2 cm, di garis badan 2 cm. Dan ini adalah
1 cm. Kalau 1 cm bisa di kira-kira saja ya, 1 cm. Lanjutkan ke atas. Nah, 1 cm. Nah, ini bisa 1 cm di sini. Ini yang mesti kita nanti gunting. Nah, ini 1 cm terus ke sini. Nah, ini harus naik. Maka kita pakai penggaris yang tadi tuh. Kemudian pakai penggaris yang tadi juga. Pas garis ini di bagian pinggang, di garis pinggang. Ketemu dengan ini. Sama seperti tadi. Nah, inilah pola baju perempuan dengan garis 5 garis ini dengan model kancing numpang. Tanda kancing numpang di sini adalah ada garis sirip ini. Maka semua diukur dari garis sirip. Garis sirip. Dari garis sirip. Kecuali lebar kerah dari ujung sirip. Kemudian turun kerah. Lebar kerah, turun kerah. Tadi diketahui dari berapa garis badannya. Tergantung garis badannya. Begitupun titik badan masuk 5. Dari mana dapat 5? Itu dihitung dari rumusan garis badannya juga. Kemudian ada lagi, tadi ada yang ketinggalan. Dapat dari mana ukuran garis kerah dengan garis pundak. Dari garis kerah ke garis pundak ukurannya tadi berapa? Yaitu itu bisa diketahui dari tinggi pundak. Ini ada tinggi pundak. Tinggi pundak adalah jarak antara garis pertama yang ini dengan garis yang kedua ini. Itu tinggi pundak. Karena garis ini namanya garis pundak atau turun pundak. Dari garis pertama ke garis kedua tinggi pundak. Diatur dari sini. Tergantung garis badannya. Jika garis badannya di bawah 20, maka garis ke-1 ke garis keduanya 2,5. Dari sini ke sini 2,5. Kebetulan tadi ini garis badannya 23. Di mana 23? Kalau dilihat dari rumusan adanya di sini 21, 22, 23. Maka turun garis 1 ke garis keduanya 3 cm. Maka dari sini ke sini 3 cm. Dari garis pertama ke garis kedua 3 cm ya. Ini untuk mengingatkan kembali aja ya. Ini sebetulnya sudah sebelumnya. Coba yang di bagian video ini yang diperjelas di sini adalah dari mana dapat titik lebar kerah. Bukan dari garis sirip, tetapi dari ujung sirip. Sedangkan yang lainnya dari garis sirip semua ya. Dari sini semua. Nah, semua dari garis sirip. Baiklah, untuk pengguntingan ini, yang bagian leher ini sama sekali tidak ditambah, tambah 1 ya. Tambah 1, ini tambah 2. Ini langsung digunting. Nah, ini pada video berikutnya kita bagaimana cara menggunting pola ini sekaligus cara bagaimana membuat kupnat. Demikianlah kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Pada saat ini kita cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.